Kick. Eh, Setelah tadi tak usah, tak usah. Setelah tadi apa namanya mendengarkan dari double movement atau gerak ganda, kemudian membawa secara historis ya fenomena sejarah. Apa namanya? Sebenarnya ketika kemudian berbicara epistemologi fenomena sejarah dari Fazlur Rahman itu larinya fenomena sejarah kaitannya relevansinya dengan filologi mungkin kemudian dalam konteks Al-Qur'an. Kalau tadi kan sumber berbicara terkait asbabun nuzul dan sebagainya kan kayak gitu. Nah, Fazlur Rahman itu menginginkan memandang fenomena sejarah itu seperti apa. Saya ingin tahu apa dia mengorek tentang sejarahnya atau keadaan sejarah itu apa relevansinya dengan kondisi atau kehidupan kontemporer kita pada hari ini kayak gitu. Makanya saya ingin sehingga perlu ada representation atau menghadirkan kembali suatu fenomena sejarah dalam konteks Al-Qur'an itu saya ingin mungkin lebih jelas ya. Kalau dari kemudian sumbernya bahwa ada asbabun nuzul dan sebagainya, karena saya ketika tadi mendengarkan beberapa dari pemantik terkait latar belakang Fazlur Rahman, berarti saya mengira bahwa Fazlur Rahman ini lebih terpengaruh terhadap orientalis di mana dia mengorek tentang sanad ya, tentang genealogi suatu sumber teks gitu. Nah, itu pun masih terjadi kontroversial dalam memahami asbabun nuzul kemudian terkait dengan sumber ini ya. Nah, bagaimana Fazlur Rahman melihat suatu keruntuhan teori yang kemudian mengorek suatu asbabun nuzul itu kan sudah tidak laku hari ini yang ditawarkan oleh orientalis, karena juga orientalis pun juga ada orientalis termutakhir itu juga meruntuhkan itu bahwa asbabun nuzul saja itu jika dikontekskan pada fenomena sejarah itu masih penuh kontroversi antara kapan dimulainya turunnya suatu teks ataupun penghimpunannya, apa dimulai dari itu, antara start dan finishnya itu masih kontroversi. Mungkin itu yang ingin saya tanya pada pemantik sebagai kegelisahan saya, karena terlalu sedikit ya menjelaskan tentang kerangka ada hanya fenomena sejarah jejak kemudian sampai hasil itu hingga analisisnya. Itu mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini terkait double movement ya, yang gerak ganda, yang saya nggak kurang paham lah pemantik dari statement itu kan ada zaman old and zaman now gitu kan, ya kan? Ada garis gitu, ada kesinambungan. Nah, yang maksud saya di sini terkait kritik sejarahnya itu, karena pemantik tidak menjelaskan pengambilan sumber itu apakah dalam masalah pengambilan fenomena sejarah apakah dalam hal zaman old atau zaman now, ataupun fakta yang diambil itu apakah pada waktu zaman old atau zaman now, seperti itu. Sehingga nanti bentuk hasilnya itu ketika berkesinambungan nanti diambil dari statement lalu menyelaraskan dengan zaman old dan hasil nanti akhir ke zaman now, kan seperti itu. Saya kurang memahami di kritik sejarahnya itu. Oke, terima kasih.
Pertama yaitu bagaimana relevansi sejarah dulu dengan sekarang, begitu Kak? Tentang fenomena sejarah diperbaiki lagi. Bagaimana memandang suatu historis? Menurut Rahman itu, kala memandang suatu sejarah itu karena keterkaitannya dengan sesuatu hukum, keterkaitannya suatu statement yang ada pada zaman sekarang, seperti contohnya poligami. Contohnya poligami. Apakah sekarang poligami masih relevan kayak gitu? Maka kata Rahman itu kita harus melihat dulu kepada sejarahnya. Sejarah bagaimana poligami itu ada. Apakah itu memang poligami itu memang disyariatkan ataukah suatu bentuk alasan keadaan darurat. Nah itu, jadi relevansi sejarah kalau memang poligami yang ada waktu itu adalah sebuah alasan darurat, maka ketika dihadapkan ke zaman sekarang itu tidak berlaku. Contohnya yang poligami itu pada masa dahulu itu yang fankihu apa ayat pertamanya itu sudah? Wa alla tuksitu fil yatama, ya kayak gitu kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nah, pada zaman dahulu itu ya, semangatnya Nabi Muhammad itu adalah untuk keadilannya perempuan. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara banyak humanismenya tentang untuk mengangkat derajat perempuan dengan memberikan warisan. Yang pertamanya perempuan itu tidak mendapat warisan. Terus yang kedua tentang ini poligami. Poligami dahulu itu adalah tak terbatas. Nah, kenapa kok disebutkan 3, yang boleh itu sampai 4 loh? Lah, itu karena usaha Nabi untuk menghilangkan poligami tersebut. Usaha Nabi. Kalau memang usaha Nabi untuk menegakkan keadilan bagi perempuan, maka untuk sekarang ini hal itu tidak berlaku kayak gitu menurut Rahman. Poligami di sini jadi tujuannya pernikahan itu bukanlah poligami, akan tetapi yaitu monogami menurut Rahman. Jadi tujuannya itu satu. Adapun 4 menurut Rahman itu karena itu adalah proses untuk menghilangkan kebiasaan pada masyarakat Arab pada waktu itu. Kayak gitu menurut Rahman relevansinya. Itu berarti memantik mengatakan di ranah hukum ya. Kita berbicara di ranah teks. Bahasa sederhananya kayak gini ya, lebih ringannya. Apa sih keistimewaan dari fenomena sejarah ketika kita mengorek pada teks ini dalam konteks kemudian nanti dalam menghasilkan epistemologi dari suatu sumber teks apa tadi Al-Qur'an ya. Itu bagaimana sehingga nanti kelihatan jelas bagaimana fenomena sejarah itu bisa mempengaruhi suatu teks baik secara filologi maupun literal maupun itu kan konteksnya itu ya. Konteksnya ya. Apalagi tadi kata Fazlur Rahman bahwa Al-Qur'an itu adalah produk atau sudah tereduksi dari idea Nabi Muhammad kan kayak gitu ya. Saya berarti kalau hanya di ranah hukum dia menggunakan fenomena sejarah berarti
Fazlur Rahman ini lebih cocok di hukum saja kan kayak gitu sebagai bapak hukum. Yang saya ingin korek itu apa yang ingin ditawarkan Fazlur Rahman sehingga dia enggak maksudnya dikorek dan beribadah ingin korek. Maksudnya apa dia pembahasan tadi mengorek ya atau fungsi fenomena sejarah terhadap filologi terhadap teks maupun tadi yang disebutkan filologi apa ini soalnya ini dalam hasil epistemologi biar saya nanti berpikirnya tidak rancu. Kalau perihal kemudian ada zaman old zaman now itu untuk menarik ke teks-teks itu mudah, semua orang bisa karena pakai cocok logi pun ya kita bebas kan kayak gitu. Ini terkait bagaimana Fazlur Rahman memandang fenomena sejarah itu lebih-lebih dalam teks. Dalam teks itu sendiri. Contoh, saya kayak gini. Apa namanya tadi yang dijelaskan apa itu masna sulasa waruba gitu kan ya? Ya kayak gitu kan rubah apa? Fenomena sejarahnya dengan terkait teks itu apa istimewanya fenomena sejarah? Untuk kemudian ditarik-tarik. Artinya fenomena sejarah itu ingin dihadirkan kembali pada kita hari ini itu apa? Ini belum lagi kemudian berbicara sejarah itu betul atau tidak, valid atau tidak. Ingin dihadirkan kembali itu apa sebenarnya yang diharapkan Fazlur Rahman ini apa dari double movement-nya ini? Apa? Cocok logi atau ingin apa pengrevisian Al-Qur'an atau ingin merevisi tafsir atau apa kayak gitu kan biar jelas kan kayak gitu. Lah iya, kan saya tadi bilang adalah dengan mengkritik sejarah, dengan mencari sejarahnya, yaitu untuk menemukan suatu ideal moralnya. Untuk menemukan suatu ideal moral, yang ideal moralnya ini haruslah mempunyai prinsip umum yang berlaku, mau sampai kapanpun itu harus berlaku prinsipnya, prinsip ideal moralnya. Seperti contohnya keadilan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu keadilan tetap berlaku. Seperti prinsip umum dalam menghilangkan kemudaratan. Menghilangkan kemudaratan yang ayatnya tentang pencuri itu kan prinsip umumnya itu menghilangkan kemudaratan. Nah, menghilangkan kemudaratan itu bersifat mujmal, bersifat umum, komprehensif, sehingga hal itu harus dibawa ke zaman sekarang kayak gitu. Bukan sejarahnya yang dibawa ke zaman sekarang, ideal moralnya yang dibawa ke zaman sekarang. Sehingga Al-Qur'an itu bisa sesuai dengan zaman sekarang kayak gitu. Oh, berarti paradigma Fazlur Rahman dalam memahami kritik sejarah itu sifat responsif ya? Oh, tidak bagaimana sedangkan sejarah Al-Qur'an saja itu masih penuh kontroversi. Kenapa dia kritik sejarahnya tidak mengarah pada membongkar suatu kevalidan suatu historis? Itu masih penuh perdebatan, Mas. Maka Fazlur Rahman apa dia menerima begitu saja suatu historis sumber teks kemudian ingin mengkontekstualisasikan pada zaman ini kan masih sifatnya masih ambigu kayak gitu. Sejarah berarti kalau kritik sejarahnya hanya berarti mengambil yang lawas ya, yang lawas kemudian dikontekstualisasikan pada hari ini. Berarti itu ya dikontekstualisasi kayak gitu kritik sejarahnya ya, sehingga fenomena sejarahnya seperti itu. Tidak bagaimana lebih mempertanyakan kenapa sejarah itu harus dihadirkan ulang gitu, walaupun itu masih penuh kontroversi historical Al-Qur'an itu kan ya. Kalau Rahman itu meyakini Al-Qur'an itu sudah full, sudah final gitu. Al-Qur'an itu sudah final, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi, baik itu tentang asbabun nuzulnya, tentang apanya, itu sudah final bagi Rahman, kecuali orientalis tertentu yang memang fokus mengkaji tentang historical Al-Qur'an gitu. Kalau bagi Rahman itu sudah final, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi bagi Rahman itu. Apa sih barusan yang dicontohkan oleh pemantik tentang
poligami. Saya mohon maaf karena saya baru datang, jadi tidak mendengarkan secara rinci dari penjelasan pemantik. Tapi saya ingin menanyakan ini tadi. Bagaimana aplikasi atau pengaplikasian atau pengejawantahan teori double movement hingga menghasilkan sebuah produk tafsiran bahwa poligami itu yang ideal adalah pernikahan yang ideal itu adalah monogami gitu. Bagaimana bentuk pengaplikasian double movement hingga hal itu menjadi tafsiran dari Rahman? Memang benar bahwa Rahman itu menafsirkan pernikahan ideal itu bukan poligami tapi monogami gitu loh. Bagaimana itu dengan ayat yang sangat jelas seperti itu bisa menghasilkan tafsiran seperti itu? Itu saya ingin mendengarkan sekali lagi. Sekali ya. Kalau yang saya baca di literatur itu, yang di kitab itu, dalam masalah kenapa kok ayat ini muncul, itu berawal daripada, kok saya lupa ya, berawal daripada Allah tuksitu fil yatama. Kalau kamu takut akan tidak menjadi adil terhadap seorang yatim, maka kamu boleh menikah dengan 2, 3 atau 4. Jadi menurut Rahman itu poligami itu sebagai alasan darurat supaya si lelaki ini sebagai alasan supaya si lelaki ini tidak bisa berbuat adil kepada si perempuan yatama itu. Terlalu melompat dari teori double movement. Itu sangat melompat. Itu Anda belum memasuki gerak pertama saja. Gerak pertama bahkan tidak dibaca oleh Anda gitu loh. Teori double movement itu tidak semudah itu memahaminya gitu. Jadi perlu sintaksis yang sangat panjang hingga menghasilkan bahwa pernikahan dalam Islam yang ideal itu adalah monogami. Itu perlu sintaksis dan analisis yang panjang, bukan semata-mata ini untuk berbuat demi keadilan hingga akhirnya pernikahan yang ideal itu adalah monogami. Tidak seperti itu, tidak semudah itu pengaplikasian teori double movement gitu loh. Jadi memang pemikiran Rahman ini tidak bisa dicerna oleh orang-orang yang baru mengenal Rahman gitu loh. Saya sangat menyayangkan kemarin tidak bisa hadir dalam teorinya Arkun, karena ini yang membedakan Arkun dan Rahman itu dalam sintaksis teks. Kalau Arkun itu menekankan pada Arkun itu menekankan pada pemaknaan teks dari analisis filologis. Kalau Fazlur Rahman ini lebih menekankan pada kritik historis ini. Tapi tidak semudah itu mengkritik historisnya gitu loh. Ada tahapan-tahapan yang sangat panjang dari Rahman untuk bisa menghasilkan, untuk memeras sebuah intisari nilai norma-norma dalam Al-Quran itu gitu loh. Jadi tidak semudah itu gitu loh. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana kok bisa bahwa pernikahan ideal dalam Islam itu adalah pernikahan monogami. Jika diberi kesempatan, saya akan menjelaskan secara singkat gitu loh. Jadi begini, double movement itu kan ada 2 gerakan. Gerakan pertama adalah gerakan dari saat ini menuju ke abad ke-7, di mana ayat itu turun gitu loh. Menuju abad ke-7. Itu gerakan pertama. Apa saja yang dilakukan dalam gerakan pertama itu sangat panjang gitu, dalam menganalisis teks. Yang pertama, kita harus merangkum berbagai ayat yang semisal gitu. Apa saja ayat yang semisal sih gitu. Itu dikumpulkan semua yang berkaitan dengan poligami, itu dikumpulkan.
Kemudian kita mensintaksi, memilah mana ayat yang berkaitan dengan etiko legal, mana ayat yang berkaitan dengan perumpamaan, mana ayat yang berkaitan dengan teologis, mana ayat yang berkaitan dengan majas dan lain sebagainya. Itu harus dipilah. Karena tidak semua ayat yang berkaitan dengan monogami, poligami itu tidak semuanya berkaitan dengan hukum. Maka terseleksilah wa in hiftum alla tuksitu itu sebagai satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami gitu loh. Itu satu-satunya ayat yang berbicara itu. Kemudian apa yang dilakukan setelah mengetahui ayat itu, kemudian kita masuk pada konteks sastra. Bagaimana pengungkapan ayat itu? Apa sih kata utama dari ayat itu? Fankihu. Fankihu itulah pernikahan. Kita lihat bagaimana sejarah pernikahan di masa Arab pra-Islam. Kita lihat bagaimana. Oh, ternyata di Islam itu kita dapatkan berbagai macam pernikahan. Mulai dari inkes, pernikahan anak dan orang tua atau saudara sama saudara, bahkan istri ayahnya itu dikawini itu sah dalam pra-Islam gitu. Di pra-Islam. Kemudian ada lagi pernikahan daizan. Daizan itu pernikahan istibda. Istibda itu artinya membolehkan istri untuk tidur dengan laki-laki lain gitu. Itu pernikahan istibda gitu. Pernikahan. Jadi dalam dua konteks ini saja bahwa hakikat perempuan pada masa Arab jahiliyah itu sangat rendah, bahkan tidak dihargai gitu loh. Dari dua sejarah, dari dua sumber sejarah ini saja itu sudah membuktikan begitu rendahnya perempuan di mata orang-orang pada waktu itu gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian setelah menganalisis tentang teks, kemudian bagaimana para sahabat memaknai ayat itu gitu. Bagaimana para sahabat memaknainya gitu loh. Karena penerima komunitas pertama yang menerima ya ini sebagai sahabat itu perlu dianalisis bagaimana mereka, apakah ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang pengaplikasiannya ataukah ada yang tidak setuju dengan hal itu perlu dianalisis juga gitu loh. Untuk menghasilkan sebuah norma, prinsip norma yang dalam Al-Quran. Ternyata para sahabat pada waktu itu menerima ayat ini sebagai apa namanya, kesunahan. Ternyata pernikahan poligami dimaknai oleh para sahabat sebagai kesunahan, sunnah Rasul gitu loh. Dianggap sebagai sebuah sunnah Rasul gitu loh. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita melihat asbabun nuzul. Baru kita lihat asbabun nuzul. Dari sekian penjelasan tadi saya itu, asbabun nuzul baru muncul. Kita menganalisis asbabun nuzul. Tentang apa sih ayat ini gitu loh. Kalau ada asbabun nuzulnya silahkan dibaca. Kalau tidak ada berarti ayat ini turun dalam keadaan vakum gitu loh. Vakum artinya tidak berkaitan dengan norma-norma gitu loh. Nah, setelah kita menganalisis dengan asbabun nuzul, barulah kita memeras apa sih intisari dari norma tersebut gitu loh. Apa intisari dari norma tersebut? Ternyata jika wa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Lanjutannya adalah wa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adana alla ta'ulu. Ternyata kesimpulan atau prinsip norma Al-Quran itu berada di akhir ayat ini, kata Rahman. Wa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip
keadilan. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan untuk menikah 2, 3, 4 itu untuk membatasi pernikahan Arab jahiliyah yang menikah tanpa batas gitu loh. Jadi ini prinsipnya gitu loh. Jadi prinsipnya itu baru ketemu di sini gitu loh. Baru ketemu dalam gerakan kedua, the second movement gitu loh. The second movementnya baru di situ kita peras makna Al-Qur'annya itu. Bahwa pemberian batas 2, 3 dan 4 itu tidak lain adalah untuk menganulir kebiasaan orang Arab jahiliyah yang menikah tanpa batas dan memposisikan wanita yang sangat rendah gitu loh. Jadi bukan sebagai sebuah hitungan yang disunnahkan. 2, 3, 4 itu bukan sebagai sebuah hitungan yang disunnahkan. Bisa saja Rasulullah bisa memerintahkan 3 atau 2 dan lain sebagainya. Tapi di situ adalah bahwa 4 itu adalah hitungan untuk memutus mata rantai kebiasaan itu gitu loh. Jadi konsepnya adalah bagaimana dalam gerakan kedua itu tidak berhenti di situ. Dalam gerakan kedua itu tidak berhenti di situ. Jadi harus dilihat kalau umat wanita sekarang bagaimana kondisinya. Jadi dikontekstualisasikan pada zaman sekarang ini gitu loh. Oh ternyata wanita saat ini sudah mendapatkan martabatnya, kesetaraannya sudah sangat diperhatikan gitu loh. Orang-orang sudah sadar bahwa wanita itu sangat mulia gitu loh. Jadi umat Islam sekarang ini tidak lagi memberikan stereotip negatif terhadap wanita gitu loh. Nah dari situlah baru Rahman memeras intisari kesimpulan dari sebuah penafsiran bahwa sebenarnya perintah monogami itu bukanlah sebuah solusi untuk saat ini. Tapi ideal dalam pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Gitu. Hingga muncul tafsiran monogami gitu. Cukup dari saya. Coba diperjelas Pak Torik. Berarti setiap teks yang tidak ada konteks historisnya itu non value berarti. Tidak memiliki nilai ideal. Itu baru dijelaskan oleh Said berikutnya. Oleh Rahman. Rahman itu makanya pemikiran Rahman itu sulit untuk dipahami. Makanya Abdullah Said berupaya untuk membuat hierarkisitas nilai itu. Ada yang obligatory value, mana nilai-nilai kewajiban, mana nilai-nilai fundamental. Itu semuanya dikonsep-konsepkan gitu. Jadi nilai yang tidak memiliki, yang di luar etiko legal, yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai etik dan hukum, maka itu lebih diutamakan untuk menafsirkan nilai-nilai yang bersifat etiko legal gitu loh. Bukan berarti untuk masa belakang ya silahkan dilanjutkan lagi, tapi bagi Rahman dan Said nilai etiko legal itu sangat prinsip bagi kehidupan umat Islam gitu loh. Contohnya nilai sejarah Nabi Adam dan sebagainya. Silakan menggunakan teori double movement untuk mengkaji gitu loh. Tapi Rahman dan Said tidak membahas teori ayat-ayat yang berkaitan historisitas dan sebagainya, tidak membahas tentang hal itu gitu. Ya untuk yang pertanyaan kedua, saya rasa yang disampaikan Mas Torik tadi itu menyangkut jawaban daripada yang kedua itu, yang katanya tidak paham akan zaman old dan zaman now ini. Bagaimana sih yang teori double movement itu bergerak? Itu kan ada 2 tahapan katanya tadi. Yaitu yang gerakan pertama itu ada 2 tahap. Pertama yaitu memaknai teks Al-Quran tersebut. Memaknai teks Al-Quran tersebut yaitu dengan cara mencari sumber-sumbernya. Dalam memaknai teks tersebut seperti fankihu bagaimana, dalam sastranya belagohnya bagaimana, kayak gitu. Nah terus langkah kedua itu mengambil prinsip umumnya, mengambil prinsip
prinsip-prinsip umumnya, langkah kedua. Terus setelah itu kan setelah itu baru prinsip umumnya itu dibawa ke zaman now untuk dijadikan kontekstualisasi, sehingga hal itu menemui jawabannya dan sesuai dengan sejarah yang ada pada zaman sekarang ini. Begitu. Jadi gerakan pertama itu adalah ada 2 tahapan, yaitu dengan memaknai dan terus mengambil prinsipnya. Terus gerakan keduanya yaitu dengan cara mengeksekusinya di zaman now tersebut. Begitu. Terus ada sanggahan. Saya ingin sedikit menyanggah ya. Jika memang ada proses yang panjang untuk melakukan analisis, apalagi tadi di gerakan pertama untuk mengumpulkan beberapa ayat, ya, beberapa teks, enggak, pola untuk mengumpulkan beberapa teks yang dianggap untuk mengumpulkan beberapa teks yang dianggap selaras itu apa Fazlur Rahman juga menawarkan konsep lain gitu, cara metodenya kayak gimana. Kata Mas Torik itu apa namanya, di gerakan pertama kumpulkan semua ayat-ayat yang dianggap ada integrasinya atau relevansinya dengan suatu ayat yang bersifat etiko legal itu gimana caranya itu kan. Untuk melihat itu terkadang ya antara di dalam filologi contoh saya mohon maaf ya, berbicara tentang din cuman agama itu gak semuanya yang berbicara tentang agama itu kan pakai kalimat din. Ada beberapa suatu tulisan atau teks yang berbeda tapi kadang tujuannya adalah esensinya adalah berbicara tentang agama. Lah bagaimana di gerakan pertama itu untuk sehingga nanti analisisnya itu klop gitu, biar tidak kabur gitu. Karena kayak gini pemahaman saya kan, kalau cuman tadi ngambil satu contoh ayat yang gimana masna sulasa waruba itu fankihu ma atau balaku masna. Jika ada di fa'in khiftuf Allah ta'dilu ya saya rasa jika pakai double move-nya Fazlur Rahman maka sudah secara etiko legal itu sudah tidak bisa mendekati haram orang berpoligami. Kenapa? Karena di ayat lain itu ada wa allan ta'dilu itu. Kamu tidak akan pernah bisa adil kayak gitu. Kan takut saya seperti ini. Saya memahami teks kayak gitu. Fa iniftum alla ta'dilu kan fawahidatan ya. Kalau kamu takut tidak adil maka satu saja. Tapi di ayat lain itu ada suatu penjelasan yang sangat keras sekali, sangat keras. Teks itu mengatakan bahwa wa allan ta'dilu, kamu tidak akan pernah sama sekali berbuat adil gitu. Nah, biar tidak terjadi seperti ini, bagaimana saya bisa mengambil ayat lain seperti wa allan ta'dilu walaupun konteksnya bukan pada sisi pernikahan gitu. Itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Dalam penggunaan kajian filologis ini yang menarik dari Rahman itu begini. Jadi Rahman itu menetapkan ayat-ayat yang menggunakan kata hurrimat atau halalah atau uhillah atau halalat itu kalau sudah jelas itu sebagai kata uhil atau halalat atau haram atau hurrimat itu tidak bisa ditawar lagi tentang hukumnya. Contoh, uhillalakum bahimatul an'am, dan Allah menghalalkan bagi kalian binatang bangkai laut seumpamanya. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan bagi kalian jual beli dan mengharamkan riba. Itu tidak bisa ditawar lagi bagi Rahman itu. Jadi selama teks itu tidak berbunyi ahallah atau hurrimat, maka itu bisa ditafsirkan.
bisa ditafsirkan jika ayat tersebut berkaitan dengan etiku legal, artinya ayat-ayat hukum seperti fangkihu, nikahlah. Coba. Itu kan ayat-ayat legal, ayat-ayat hukum, tapi tidak menggunakan kata hurrimat atau ahallah gitu loh. Jadi Rahman itu memberikan ciri-ciri dalam ayat etiku legal itu seperti itu gitu loh. Nah, batasan moralitas bagi Rahman itu beliau mengambil 3 hal, yaitu iman, Islam, dan takwa. Iman itu adalah alif mim nun. Dalam bahasa Arabnya itu alif mim nun itu mengandung banyak macam arti gitu loh. Bisa keyakinan, kebebasan, dan perlindungan dan sebagainya. Iman gitu. Kemudian Islam itu artinya salamah, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan lain sebagainya gitu. Kemudian takwa, ini yang menjadi tema utama. Jadi semua dalam ayat etiku legal harus merujuk pada tiga spesifikasi ini gitu loh bagi Rahman gitu loh. Takwa itu adalah iya. Takwa itu asal katanya kof iya. Itu berarti apa? Pasrah, melindungi, memelihara, makosid dan sebagainya. Itu semuanya merujuk pada 3 hal ini gitu loh, yang ditafsirkan oleh Rahman. Jadi jika kita membaca bukunya Rahman tentang Islam and Modernity, kita akan tahu di mana batasan moralitas nilai Al-Qur'an itu. Jangan sampai kita menafsirkan karena kita berpaham kebebasan kemudian kita menafsirkan seenaknya saja tanpa batasan moral gitu. Karena Al-Qur'an sudah memberikan batasan moral dalam kata Islam, iman, dan takwa. Itu loh batasan moralitas dalam Rahman. Jadi tidak sebebas-bebasnya kemudian kita menafsirkan homoseksualitas boleh dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu Rahman gitu loh. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan kutip seperti ini. Kalau bagi Rahman, kalau bagi Rahman sebenarnya berbicara persoalan pemikiran Islam itu tidak akan terlepas dari 2 sisi lahirnya pemikiran Islam. Pertama secara teks, katanya ya, yang dianggap sebagai sakralan, dan kedua upaya atas dekonstruksi kesakralan itu sendiri, atau itu sendiri. Dan lagi-lagi tadi berbicara fenomena sejarah dan sebagainya. Cuma kalau saya pribadi sebenarnya berbicara saat Al-Quran, saat secara tekstual Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan asbabun nuzulnya, maka ini akan kontradiktif dengan keinginan Rahman. Karena Rahman itu sebenarnya dengan kita bertumpuan pada kesakralan itu sendiri, maka akan terjadi itu ada kejumutan. Iya, kestagnanan. Itu yang akan terjadi. Maka semahalnya, saya kasih contoh misalnya, saat kita berbicara asbabun nuzul dari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, pada saat itu telah sempurna agamamu, maka tidak perlu dikorek lagi persoalan keagamaan karena sudah sempurna. Kalau bicara secara historisnya dari ayat tersebut secara historis dengan wafatnya Nabi, maka itu sudah sempurna. Namun perlu kiranya sehingga adanya upaya modernisasi, neomodernisasi dari keberagaman kita itu sendiri, Islam itu sendiri. Lagi ini karena tidak ada Kak Tori ya, tadi berbicara persoalan saat kita berbicara ahallahul bai'ah secara ekonomis ya, lagi-lagi saya penganut absoluditas ekonomi, semuanya didahulukan ekonomi. Ahallahul bai'ah, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Maka pada kenyataannya dalam lingkup ekonomi Islam itu sendiri, maka ada pembatasan dari kehalalan jual beli itu sendiri. Ada jual beli yang bahkan dibatasi, meskipun terjadi berbagai perspektif dari perbedaan ulama itu sendiri, termasuk jual beli barangnya haram. Atau maka juga akan terjadi kontradiktif upaya double move on tadi. Double pertama kita mencoba mengumpulkan mengumpulkan beberapa ayat yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Kalau ditarik kajian ke sana, maka ada beberapa ayat, ada satu ayat yang sebenarnya dalam hal perekonomian itu sendiri membahas kita tidak hanya berbicara persoalan dari normatif keagamaan itu sendiri,
tapi berbicara tentang, saya lupa ayatnya itu. Kayaknya sudah mau rip kemarin. Nah, maka bukan hanya persoalan normatif keagamaan, tapi berbicara tentang nilai dari kesejahteraan itu sendiri. Mohon maaf saya lupa ayatnya, mungkin nanti bisa kita sambung. Jadi saya rasa akan terjadi kontradiktif kalau kita terus terpacu ke kesakralan teks, kalau bahasanya Fazlur Rahman, atau kita terlalu terpaku terhadap asbabun nuzul, maka akan terjadi kejumutan. Termasuk dengan misalnya statement tadi, kalau sesuatu yang memang sudah ada label halalnya dan sebagainya, maka itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Maka itu bisa kita maknai segala yang bernama jual beli itu hukum itu diperbolehkan, itu halal. Maka pada kenyataannya tidak perlu penafsiran ayat-ayat lain gitu. Jadi kalau bagi saya, jika kita terus terpaku pada asbabun nuzul, maka ini akan terjadi kejumutan berpikir dalam ranah Islam. Lebih-lebih kalau bagi Mas Roman kan tadi secara historis pemikiran Islam itu lahir atas dua hal itu. Pertama, kesakralan teks itu sendiri. Kedua, secara upaya dekonstruksi dari kesakralan itu sendiri. Namun ada juga pendapat Mas Roman yang mengatakan dia mengkhawatirkan penafsiran teks yang tidak melihat pada akar sejarahnya. Penafsiran teks yang tidak melihat pada akar sejarahnya, dalam artian tidak melihat pada asbabun nuzulnya. Tapi di awal lagi saya kembalikan ke yang pertama, kesakralan teks. Dari kesakralan teks yang pastinya tidak akan lepas dari historikalnya, itu akan menciptakan kejumutan. Jadi bagaimana kok terjadi kontradiktif ini dari pemikiran Fazlur Rahman itu? Mungkin itu di saya. Kalau membahas ternyata asbabun nuzul itu akan menyebabkan kejumutan, menurut saya itu enggak. Karena apa? Kalau memang kita cuman mengacu kepada asbab nuzul satu. Ayat tentang asbab nuzul ini di dalam buku-buku kitab atau kitab-kitab itu berbeda-beda. Nah, untuk menghindari kejumutan itu dikumpulkan, yang membahas tentang itu dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan itu baru diambil asbab nuzulnya secara makronya. Kalau yang asbab nuzul itu yang ada di kitab-kitab itu adalah bersifat mikro, karena itu peristiwa. Asbab nuzul selain di kitab-kitab itu yang kita ambil daripada situasi kondisi itu, setelah kita mengetahui dari peristiwa tersebut, maka akan menciptakan asbabun nuzul secara makro. Sehingga apa? Sehingga asbabun nuzul secara makro inilah yang nantinya akan menyebabkan timbulnya suatu prinsip-prinsip norma kayak gitu. Menurut saya itu bukan suatu kejumutan, karena asbabun nuzul pada waktu itu tidak hanya identik terhadap satu peristiwa tersebut. Begitu. Jadi asbabun nuzul mikro dan makro itu bagaimana? Asbabun nuzul mikro itu asbabun nuzul mikro kan bukan asbabun nuzul mikro itu adalah peristiwa turunnya ayat tersebut. Kalau asbabun nuzul makro, kondisi pada waktu, kondisi yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Kondisi di luar hitopnya itu. Di luar peristiwa tersebut. Itu makro. Saya tanya ke Pak Winda, benar nggak Pak Winda? Asbabun nuzul makro itu penjelasannya begitu. Kalau yang mikro iya, kalau makro lebih ke sosial budaya pada waktu itu. Jadi keadaan pada waktu itu. Jadi tidak hanya terkait dengan itu aja. Jadi terkait sosial budaya atau kondisi pada saat itu asbabun nuzul makro. Itu menurut saya. Iya, ada asbabun nuzul makro mikro itu konsepnya siapa, Mbak? Saya ingin tahu kejelasannya. Kalau ditanya siapa, saya tidak tahu dari siapa.
Karena kalau saya ngarang-ngarang itu nama orang ya. Nah, tapi itu sudah disepakati bersama saya rasa di ulama-ulama terdahulu. Mungkin nanti saya bahas di minggu depan karena kebetulan minggu depan saya jadi pemantik. Tapi karena saya belum nyari. Saya belum nyari siapa gitu yang awal-awal membuat statement itu. Gitu. Saya ingin nanya ini. Iya. Enggak, itu sudah lama di ilmu Al-Quran. Iya, gimana Kak? Ini menarik soalnya asbabun nuzul mikro dan makro itu enggak, memang saya sudah tahu, tapi penjelasan dari pemateri itu kok agak ngawang. Makanya saya tanya ke Mbak Winda karena mahasiswa terbaik jurusan tafsir. Kebetulan. Kebetulan. Nanti saya nikahi ya. Ini masuk video ya? Di post nanti ya? Enggak, asbabun nuzul mikro itu ini yang banyak dibahas oleh para penafsir klasik. Asbabun nuzul mikro itu yang ditulis oleh As-Suyuti dan lain sebagainya. Tentang kitab-kitab asbabun nuzul itu yang ada di kitab-kitab asbabun nuzul itu namanya asbabun nuzul mikro. Kalau asbabun nuzul makro itu adalah kondisi sosial secara universal pada waktu abad ke-7. Itu contohnya dalam ayat Homer misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, atau la taqrabus sholata wa antum sukara. Asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan Sayyidina Ali. La taqrabus sholata wa antum sukara itu asbabun nuzul mikro. Tapi asbabun nuzul makro itu adalah bagaimana orang Arab memperlakukan khamr sebelum datangnya Islam atau sebelum dilarangnya khamr gitu loh. Itu asbabun nuzul makro gitu loh. Ternyata orang Arab itu menggunakan Homer sebagai sebuah identitas kejayaan. Jadi semakin mahal Homernya itu identitas sosialnya itu semakin tinggi gitu loh. Jadi Homer itu menempati strata sosial gitu loh dalam kebudayaan Arab gitu loh. Itu namanya asbabun nuzul makro gitu loh. Teruskan Mbak Winda. Iya. Baik, yang ingin saya tanyakan ke pemantik. Yang pertama sebenarnya itu kan tadi banyak sekali komentar-komentar. Tadi juga disebut di awal kalau Fazlur Rahman ini titik tolaknya ia mengomentar tentang tradisionalis, fundamentalis, terus juga orientalis gitu ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah asumsi-asumsi dasar tentang pemahaman dia terhadap Al-Quran gitu. Yang menjadi anggap grand teorinya yang nanti bukan grandnya, kayak dasar-dasar pondasi-pondasinya yang nanti akan melahirkan double movement. Itu yang pertama. Yang kedua, jika salah satu gerakan pertama first movementnya itu adalah kritik sejarah, yang saya tanyakan adalah pisau analisis apa yang digunakan Fazlur Rahman, padahal kita tahu bahwa terkait sejarah pun itu masih banyak kontroversi gitu. Beda dengan maksudnya kalau kita bicara tentang sejarah secara umum atau yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu kan juga masih plural gitu, masih terlalu tidak tunggal gitu. Itu yang kedua. Terus juga yang ingin saya tanyakan juga mengenai jika yang kedua misalnya masih kontroversi, bagaimana misalnya tadi kan langkah pertama dijelasin oleh Katorik bahwa kita harus mengumpulkan ayat-ayat dan lain sebagainya. Ayat itu kan yang mengumpulkan kita gitu. Munasabahnya itu kita sendiri gitu yang mengait-ngaitkan bahwa ayat ini mungkin berkaitan dengan ini, ayat ini mungkin berkaitan dengan ini. Bukan Rasulullah yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah tafsirnya ini gitu. Kalau istilahnya bil ma'thur bi ra'yi gitu kan. Jadi yang mengait-ngaitkan itu kan kita gitu. Yang nanti kita kumpulkan, kita anggap itu yang berkaitan semuanya untuk kita cari nilai ideal moralnya misalnya. Nah, masa kok? Enggak, beda Kak, beda. Maksudnya bagaimana ia meyakini bahwa kalau dia kan mengomentari Gadamer misalnya, mengomentari Gadamer bahwa tidak mungkin kita subjektif, kita harus objektif. Bagaimana mungkin ia mengidealkan sesuatu itu objektif, padahal cara-caranya atau ayat-ayat yang kita kumpulkan belum tentu itu memang senada gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Beda Kak. Beda Kak. Ada wilayah aroma itu ya, ada biologi gitu yang nyumbang. Berarti yang kali ini sehati dengan Mbak Minda? Enggak, beda. Geser. Kalau
kalau membahas tentang dasar norma ya. Dasar norma sehingga asumsi dasarnya itu pertama saya tidak menemukan dengan jelas ya kayak gitu asumsinya itu bagaimana sehingga menimbulkan teori ini kayak gitu. Akan tetapi teori ini dimunculkan sebagai jawaban terhadap atau kritikan terhadap orientalis barat pada waktu itu yang menyatakan bahwasanya hadis itu tidak otentik. Hadis itu tidak otentik menurut Rahman. Sehingga untuk mengetahui keotentikannya itu harus diketahui dengan kritik sejarah tersebut. Iya, hadis dan Al-Quran. Tapi yang banyak kritik itu adalah orientasi itu hadisnya. Kayak gitu. Sehingga memunculkan teori ini, teori double movement. Nah, terus yang kedua, gimana yang kedua? Sejarah. Oh iya, kalau pisau analisisnya ini ya, saya juga tidak saya kurang baca atau tidak, saya tidak menemukan apa pisau analisisnya itu. Akan tapi kritik sejarah itulah yang menjadi pisau analisisnya kayak gitu. Pisaunya itu mungkin ada tambahan. Sebenarnya bahasa yang dimunculkan dari pemantik dan teman-teman yang lain Torik tadi, bagi saya itu kan karena saya orang awam ya. Bagi saya itu terlalu melangit ya. Sehingga untuk memahami kritik sejarah konsep Fazlur Rahman itu bagi saya masih terlalu abstrak, bagaimana ibarat saya mau menangkap angin gitu. Tapi setelah saya coba buka kitab karangan Fazlur Rahman, ternyata itu lebih dekat pada momen-momen psikologis ya. Jadi bahasanya itu bukan makro-mikro lagi, tapi ada momen-momen psikologis yang kemudian yang kata Fazlur Rahman itu yang dalam dan kuat luar biasa, bahkan seperti sifat seperti ledakan-ledakan vulkanis yang singkat tapi kuat itu. Jadi mikro-makronya gak usah terlalu jangan pakai bahasa melangit ya. Ternyata sehingga memunculkan double movement itu Fazlur Rahman itu terpengaruh, kalau kita pakai istilah hari ini itu biar kita membumi ya bahasanya mudahnya itu bagaimana ada momen psikologis yang menerima suatu teks gitu. Kita tahu ya dari historis sejarah bahwa dulu itu zaman sahabat rata-rata itu menolak pada tafsir gitu. Kata Fazlur Rahman itu menolak tafsir, akan tetapi itu hilang dengan sendirinya gitu. Makanya tadi ayat apa namanya Rik? La taqrabus shalah in antum sukara, karena gara-gara bagaimana Sayyidina Ali, berarti kan psikologis perilaku individu ketika Sayyidina Ali itu minum khamar kemudian mabuk gitu kan. Cuma ini justru menimbulkan suatu pola pikir yang harus diperdalam lagi. Apakah Sayyidina Ali ketika dalam suatu momen psikologis apa dapat mewakili yang lain, karena gak semua orang kan bisa mabuk gitu dalam meminum khamar kayak gitu. Sehingga apakah itu tetap mau dimasukkan pada suatu ayat yang etiko legal tadi, sedangkan tidak ada haram halal kan kayak gitu ya. Semuanya adalah sifatnya tawaran, karena secara psikologi ya memang ini perlu dikembangkan konsep Fazlur Rahman ini, bagaimana mengorek psikologi. Walaupun tadi ya Fankihu itu sebenarnya kaitannya dengan momen-momen psikologis. Iya kan? Bagaimana konteksnya? Tadi yang diberi contoh bagaimana kalau perempuan dulu gitu. Berarti secara psikologis perempuan dulu itu adalah ibarat batu, pasrah, dari diapain saja. Kemudian konteks sekarang sudah terangkat. Itu kan momen-momen psikologis. Jadi jangan terlalu pakai bahasa yang abstrak, kritik historik. Bagi saya itu emoh gitu. Saya agak
Itu bahasanya terlalu melangit, tidak faktual sekali gitu untuk membahas. Makanya saya tanya, yang dimaksud Fazlur Rahman sejarah kritik, sejarah itu apa? Apa sesuatu yang masa lalu yang sudah selesai dengan baik secara folklor maupun tulisan kita pahami, atau momen-momen itu ingin kita kontekskan pada sekarang dengan komparasi untuk dibandingkan. Salah satu contoh kayak gini, dulu masyarakat Arab jahiliyah itu menikah dengan siapa saja, bebas cuman. Oh kita dengar, oh iya begitu gitu, begitu. Atau dalam hak waris gitu, itu kan produk budaya ya, produk budaya jahiliyah sehingga diadopsi sampai sekarang tidak ada pembaharuan lagi dalam pembagian warisan gitu. Itu apa hanya kita tahu oh begini sehingga kita memaknai teks itu begini-begini, atau kita munculkan pada momen hari ini oh sekarang itu sudah tidak lagi seperti apa, waris itu harta yang dulu itu tidak seperti sekarang, laki-laki dan perempuannya sama-sama bekerja kayak gitu. Maka perlu ada apa namanya ya, restorasi ulang untuk menghasilkan pembaruan. Nah, yang sehingga itu yang sehingga menghasilkan double movement. Cuma memang bahasanya Fazlur Rahman ini sifatnya burhani ya. Agak ya, kita seakan-akan kita dituntut untuk menerima atau walaupun tidak dapat mengkritik. Memang jika hanya motivasinya untuk orientalis, tapi gimana ya untuk memahami momen-momen psikologis dalam hermeneutika Islam. Jadi gak harus lebar ya Mbak Winda, gak harus mikronya apa, makronya sosial budaya apa. Bagi saya itu karena bagaimanapun zaman itu adalah kunpak apa, tetap gitu, laten. Jadi gak pernah berubah zaman itu, tapi yang berubah adalah perilaku manusianya. Nah, berbicara perilaku manusia ya harus yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini, momen psikologis ini gimana? Ini penting nanti untuk dikaji bagaimana Nabi Muhammad psikologinya ketika menerima ayat ini, sahabat-sahabat bagaimana kayak gitu. Saya kalau kayak punya Torik tadi, ini konteksnya hanya untuk Sayyidina Ali. La taqrubu sholah in antum sukaro kayak gitu. Berarti kan perilaku individu, bagaimana Sayyidina Ali ketika diberi suguhkan Homer kemudian mengimami sholat dan muter-muter membaca surat Al-Kafirun gak selesai-selesai. Oke, itu psikologinya Sayyidina Ali. Bagaimana kan tidak semua orang itu dapat mabuk ketika minum Homer, ada yang untuk obat, untuk apa kayak gitu. Maka perlu diperjelas itu maksud Fazlur Rahman ini. Baik, terima kasih. Ya benar. Dalam artian ketika saya membaca pemikiran-pemikiran tokoh hermeneutik Islam Barat atau lain sebagainya, di situ saya belum menemukan, maksudnya terutama dalam pemikiran Fazlur Rahman dalam metode hermeneutika double movement ini, di situ saya belum menemukan Fazlur Rahman memberikan perhatian pada pengalaman subjektif sang penafsir. Di sini saya masih belum menemukan, atau memang saya yang kurang baca atau saya gimana. Intinya saya masih belum menemukan dalam pemikiran Fazlur Rahman tersebut. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara masalah hermeneutika, filsafat hermeneutika, mengutip dari Gadamer itu kan, but what's happen beyond our willing and doing. Dalam artian, pertanyaannya bukan hanya berkutat pada hal yang bersifat tekstual saja, namun tentang apa yang dikehendaki dan apa yang akan dilakukan oleh penafsir itu juga menjadi prioritas utama dalam memahami sebuah teks. Jadi seperti itu. Ya, di sini saya minta penjelasan lah, setidaknya apa ya, argumen yang bisa menguatkan kegelisahan saya ini. Jadi seperti itu. Punya saya juga dijawab Mas ya, bagaimana Fazlur Rahman ini kan di bukunya yang Islam ini dia membawa momen-momen psikologis. Setelah saya cerna ternyata betul gitu, bahwa kadang teks itu hanya untuk momen psikologis seseorang. Bagaimana ketika seandainya ayat itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur karena apa? Ketundukannya gitu kan. Berarti kan menginginkan bahwa manusia itu supaya takwa, tadi kata Torik itu takut kepada Allah, gunung saja hancur, tunduk gitu, apalagi kan. Jadi mungkin
kritik saya terhadap Fazlur Rahman untuk memperdalam, jadi nggak perlu berkutat pada kritik historis terus. Itu sudah gak laku jika dibawa pada hari ini. Karena secara metodologi sudah banyak disiplin ilmu yang lain, bukan hanya sosial budaya, tapi produk di sosial budaya tersebut seperti psikologi itu banyak itu. Bagaimana kan gak semua orang menolak dipoligami kan, masih banyak yang menginginkan biar ada tambahan bantuan di dalam keluarga sehingga menginginkan supaya dapat teman hingga poligami itu juga. Fazlur Rahman jangan hanya bicara secara umum ya, secara umum momen-momen psikologis tapi gak diperinci gitu. Karena saya khawatir nanti itu hanya jadi kata ini, jadi penafsir itu tidak benar, hanya reduksi dari penafsir itu, tidak bisa mewakili dari apa yang diinginkan oleh suatu teks walaupun ada batasan moral gitu. Karena tafsiran Torik, tafsiran saya, tafsiran Pak itu juga beda kan kayak gitu. Pasti ada kalau saya pakai punya filsafat itu mesti ada hasrat dari seseorang secara individu itu kayak gitu. Biar tidak mengarah kepada situ, itu apa gunanya kan kayak gitu. Mungkin diperjelas Mas. Kalau saya usaha